Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kami sangat senang kalian bisa bergabung dengan kami hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali sulit untuk dibicarakan, yaitu perceraian. Perceraian adalah salah satu pengalaman hidup yang paling menantang dan emosional yang bisa dialami seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun perceraian adalah proses yang menyakitkan, itu juga bisa menjadi awal dari perjalanan baru menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai cara untuk menghadapi perceraian dengan hati yang kuat dan pikiran yang positif. Perceraian memang berat, tapi percayalah, kalian tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang telah melalui hal yang sama dan berhasil bangkit kembali dengan lebih kuat. Dukungan dari teman, keluarga, dan komunitas sangat penting dalam proses ini. Di video ini, kita akan belajar bersama, langkah demi langkah, untuk pulih dan membangun hidup yang lebih baik. Kita akan membahas berbagai strategi dan teknik yang bisa membantu kalian mengatasi rasa sakit dan kesedihan, serta menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kalian. Salah satu langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan merawat diri sendiri. Ini bisa berarti mengambil waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang kita nikmati, atau bahkan mencoba hal-hal baru yang bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan. Selain itu, penting juga untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman atau keluarga tentang perasaan kalian. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kalian merasa lebih didukung. Jika kalian merasa perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor bisa memberikan dukungan emosional dan alat-alat yang diperlukan untuk membantu kalian melalui masa sulit ini. Ingatlah bahwa pemulihan adalah proses yang memerlukan waktu. Tidak ada jalan pintas, dan setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Yang terpenting adalah terus bergerak maju, satu langkah kecil pada satu waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap informasi dan dukungan yang kami bagikan bisa membantu kalian dalam perjalanan menuju pemulihan. Tetaplah kuat, dan ingat bahwa kalian tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Pertama-tama, penting untuk menerima semua perasaan yang muncul. Setiap emosi yang kita rasakan adalah bagian dari pengalaman manusia yang kompleks dan indah. Tidak ada perasaan yang salah atau tidak pantas. Semua perasaan, baik yang positif maupun negatif, memiliki tempatnya sendiri dalam hidup kita. Sedih, marah, bingung, semua itu wajar. Perasaan-perasaan ini adalah respons alami terhadap situasi yang kita hadapi. Mereka adalah cara tubuh dan pikiran kita berkomunikasi dengan kita, memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diatasi. Jangan dilawan, biarkan saja perasaan itu datang dan pergi seperti ombak. Seperti ombak di pantai, perasaan datang dan pergi. Kadang-kadang dengan kekuatan yang besar, kadang-kadang dengan lembut. Mereka tidak akan tinggal selamanya, dan kita tidak perlu takut pada mereka. Menangislah jika ingin menangis, tapi ingat, jangan sakiti diri sendiri atau orang lain ya. Menangis adalah cara alami untuk melepaskan emosi yang terpendam. Ini adalah bentuk penyembuhan yang kuat dan tidak perlu merasa malu atau bersalah karenanya. Namun, penting untuk tetap menjaga diri dan orang lain di sekitar kita. Ceritakan perasaanmu pada orang terdekat, atau tulis di buku harian. Berbicara dengan seseorang yang kita percayai atau menulis di jurnal, bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memproses perasaan kita. Ini membantu kita untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda, dan menemukan solusi yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Semua ini akan membantumu merasa lebih lega. Mengambil napas dalam-dalam dan memberikan diri kita waktu untuk merasakan dan memproses emosi kita adalah langkah penting menuju kesejahteraan emosional. Ingatlah bahwa perasaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan dengan menerima mereka, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Saat sedih, kita sering lupa menjaga diri. Padahal sehat itu penting, baik badan maupun pikiran. Olahraga ringan seperti jalan pagi atau berenang bisa bantu redakan stres. Jangan lupa juga luangkan waktu untuk diri sendiri, misalnya dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Merawat diri itu penting loh. Menghadapi perceraian itu seperti tersesat di hutan. Bingung, mau kemana, harus bagaimana? Jangan takut untuk minta bantuan ahlinya, seperti konselor atau psikolog.
Mereka akan membantu kita memahami perasaan kita dan memberi solusi terbaik. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda lemah, tapi tanda kita ingin menjadi lebih kuat. Perceraian bukan berarti akhir dari segalanya, terutama jika kita punya anak. Ini adalah masa yang sulit bagi semua orang yang terlibat, tetapi sangat penting untuk tetap fokus pada kesejahteraan anak-anak kita. Mereka mungkin merasa bingung, takut, atau bahkan marah, dan sebagai orang tua, kita harus membantu mereka melalui masa-masa ini dengan penuh kasih dan pengertian. Jelaskan pada mereka apa yang terjadi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gunakan kata-kata yang sederhana dan jujur, dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak bersalah atas apa yang terjadi. Anak-anak perlu merasa aman dan dicintai, dan mengetahui bahwa kedua orang tua mereka masih ada untuk mereka adalah langkah pertama yang penting. Yang terpenting, yakinkan mereka bahwa kedua orang tuanya tetap menyayangi mereka. Tunjukkan kasih sayang secara konsisten, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Pelukan, ciuman, dan kata-kata yang menenangkan dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan dicintai selama masa transisi ini. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman di rumah. Ini bisa berarti menjaga rutinitas harian mereka tetap konsisten, seperti waktu tidur dan makan, serta menyediakan waktu khusus untuk bermain dan berbicara dengan mereka. Anak-anak membutuhkan stabilitas dan kepastian, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu mereka merasa lebih tenang. Dan jaga komunikasi yang baik dengan mantan pasangan demi anak-anak. Ini mungkin tidak selalu mudah, tetap penting untuk menempatkan kepentingan anak-anak di atas segalanya. Diskusikan jadwal kunjungan, kegiatan sekolah, dan keputusan penting lainnya dengan cara yang terbuka dan hormat. Anak-anak akan merasa lebih aman dan bahagia jika mereka melihat orang tua mereka bekerja sama demi kebaikan mereka. Selain itu, libatkan anak-anak dalam kegiatan yang positif dan mendukung. Ajak mereka untuk berpartisipasi dalam hobi atau olahraga yang mereka sukai, dan luangkan waktu untuk menghadiri acara sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler mereka. Ini tidak hanya membantu mereka merasa lebih terlibat, tetapi juga menunjukkan bahwa hidup mereka tetap penting dan berharga, meskipun ada perubahan besar. Ingatlah bahwa perceraian adalah proses yang memerlukan waktu untuk disesuaikan oleh semua pihak. Bersabarlah dengan diri sendiri dan anak-anak Anda, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Konselor keluarga atau terapis anak dapat memberikan dukungan tambahan dan strategi untuk membantu keluarga Anda melalui masa transisi ini dengan cara yang sehat dan positif. Setelah bercerai, penting untuk mengatur keuangan dengan baik. Buatlah daftar pengeluaran dan pemasukan, dan buat anggaran baru yang sesuai dengan kondisi kita. Jangan takut untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan. Perceraian adalah kesempatan untuk memulai kembali. Ingat kembali mimpi-mimpi kita yang dulu tertunda. Lakukan hobi yang kita sukai, atau coba hal-hal baru yang menantang. Bergabunglah dengan komunitas baru, temukan teman-teman baru. Percaya deh, kita berhak bahagia. Perceraian memang tidak mudah, tapi yakinlah, kita bisa melewatinya. Beri waktu untuk diri sendiri, cari dukungan dari orang terdekat, dan jaga kesehatan. Semua ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.